سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami ikhwani wal mu'minin sahabati wa tabi'in. Ala arwahi baina madina wa jadina syahana. Auladina. Sanillah. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan bab ma jaa fi tasyihil marid. Ya. Apa yang didatangkan, diberikan fi tasyihil marid, ya, pada keinginan orang yang sakit. Apa yang diingini oleh orang yang sakit. Rawaina fi kitabi Ibnu Majah, kami riwayatkan dalam kitabnya Ibnu Majah, wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni, bi isnadin dhaifin, dari sanad yang dhaif, an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maksudnya menjenguk, ala rajulin, ya, pada seorang sahabat yang sakit, ya'uduhu, ya, beliau mengunjunginya, menjenguknya. Rasulullah datang ke rumah sahabatnya yang sakit, ya, untuk menjenguk, ya. Faqala, lalu beliau bersabda, hal tastahi syai'an, apa yang kau inginkan dari sesuatu? Kamu ingin apa? Itu mangane. Tastahi kan, sabda beliau diteruskan, tastahi kan, apa kamu ingin kue? Kamu ingin roti? Qala, ya, orang laki-laki tadi menjawab, na'am, iya. Fa talabahu lahu, maka Rasulullah, ya, mencarikannya untuknya. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita jenguk, kita tawari, ya, sampean kepingin apa, ya, tak belikan, ya, saya belikan.
Jadi kebiasaannya mungkin orang yang sakit itu ya nggak berani makan ya sembarangan. Jadi kadang-kadang ada yang diinginkan, sehingga kita jenguk, ya, kita tawari, jadi kita tawari. Atau setelah kita jenguk tanya sakitnya apa, nah kemungkinan kita ngerti, oh kalau penyakit ini ya ini yang harus dimakan, ya insya Allah akan segera ya, memberikan kesembuhan biidznillah, dengan izin Allah akan sembuh, ya dicarikan makanan ya, yang mendukung untuk cepat sembuh, ya. Jadi adabnya semacam itu, ya. Jadi kita jenguk orang sakit nggak kita ajak ngomong, apalagi ditakut-takuti, ya. Ini nggak boleh, ya. Takut-takuti. Jadi kalau ternyata kesenangannya ya umpama ya nasi rawon, ya, saya kepingin nasi rawon, ya. Apalagi yang sakit ekonominya pas-pasan, ya nggak bisa beli rawon, mau masak sendiri ya tambah banyak, ya kita belikan, jadi kita belikan. Jadi Rasulullah mencarikannya, ya, kue yang diinginkan oleh seorang laki-laki tadi, sahabat tadi. Ini sampai sebegitunya Rasulullah, ya jadi, sayangnya kepada umatnya, ya. Jadi Rasul itu selalu ingat kepada kita, ya, kalau dulu pada sahabat, ya, termasuk kita ini umatnya, ya. Jadi Rasul itu sangat sayang sekali. Harisun alaikum bil mu'minina, apa itu? Rahim, ya. Ila qad ja'akum itu di akhir surat At-Taubah. Sayang sekali kepada orang-orang mukmin Rasulullah. Jadi ngapunten, kita jangan merasa apa ya, sombong, disok, ya, karena punya duit, punya kedudukan status lebih tinggi, ya, jadi nggak mau, ya, nawari orang yang sakit, apalagi mencarikannya yang diinginkan. Ini beda jauh dengan Rasulullah kalau semacam begitu. Rasulullah itu loman, dermawan, dan bahkan sayang sekali kepada orang-orang yang beriman. Waraina fi kitabi At-Tirmidzi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, kitabnya At-Tirmidzi, wa Bani Majah dan Ibnu Majah, an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tukrihu mardakum alat ta'ami, la tukrihu, jangan kamu memaksa, mardakum, kepada orang yang sakit di antara kamu,
Jadi orang sakit ya mungkin dari keluarga kita, ya, keluargamu, ala ta'am, ya, untuk makan. Fa innallaha makusungnya Allah yut'imuhum, telah memberikan, ya Allah yut'imuhum, memberikan ya kepada orang-orang sakit makanan. Jadi memberi makan kepada orang-orang yang sakit, wa yaskihim, dan minuman ya, kepada mereka. Sesungguhnya Allah yang beri makan dan minum ya, kepada mereka orang-orang yang sakit. Qala Tirmidzi, At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi boleh ya, berkata hadisun hasan, hadis hasan. Jadi kalau kita ada keluarga yang sakit ya, kita tidak boleh maksa untuk memberi makanan, suruh makan ya. Kalau memang yang sakit itu nggak mau benar ya jangan dipaksa ya. Jadi karena Allah yang telah memberi makan dan minum kepada mereka. Sebab kadang-kadang terlalu yang merawat atau keluarga itu mengkhawatirkan ya, sakitnya, ya, disuruh makan sebanyak-banyaknya, dianggap seperti orang yang sehat, porsinya itu ya. Jadi biasanya satu piring penuh ketika sehat, sakit tetap diambilkan nasi satu piring penuh, nggak habis suruh menghabiskan. Nah, ini namanya memaksa. Makanya harus tahu. Jadi supaya gak mubazir, ditanya ya, kalau kepingin makan ambilkan nasi ya, tanya sekian ya, kalau kurangi ya harus kita kurangi, jangan dipaksakan ya. Ya, alasannya supaya cepat sembuh ya, kalau memang rasanya sudah nggak enak, orang sakit itu memang nggak enak ya, jadi ya kalau dipaksakan ya kasihan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya bab talabil uwadi du'a minal marid. Talabi meminta, al-uwadi jadi orang-orang yang jenguk itu minta, talabil uwadi. Ad-du'a, doa minal marid, dari orang yang sakit. Jadi orang yang jenguk orang sakit itu minta doa kepada orang yang sakit. Yawaina kami riwayatkan fi Sunani Ibni Majah, dalam kitab Sunan Ibni Majah, wa kitab Sunnah, dan kitab Ibnu Sunni ya, kitab Ibnu Sunni, dan kitab ya, Ibnu Sunni bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, au hasanin, atau hasan, an Maimunah bin Mihran, dari Maimun bin Mihran, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalta ala maridin, apabila kamu masuk jenguk ya, ala maridin,
kepada orang yang sakit, famurhu, maka perintahkan kepadanya atau mintalah kepadanya, ya, falyad'u laka, hendaklah ia mendoakan laka untukmu, falyad'u, maka hendaklah ia mendoakan laka untukmu. Jadi Rasulullah bersabda, kalau kamu ya, menjenguk orang yang sakit, maka mintalah doa kepada orang yang sakit. Terjemahannya gampang. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, ya disuruh minta kepada orang sakit itu mendoakan kita. Jadi kalau kemarin kan doa orang menjenguk kepada orang yang sakit, ya. Jadi kalau kita jenguk disunatkan untuk, dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang sakit. Nah ini sebaliknya, ya, ketika kita jenguk, di samping kita mendoakan orang sakit, kembali orang yang sakit mendoakan kita. Kita minta untuk mendoakan kita. Fa'inna, maka sungguhnya doa'ahu, doanya orang yang sakit itu, kadu'ail malaikati, seperti doanya malaikat. Lakin Maimun, kan tapi Maimun lam yudrik Umar, tidak ketemu Umar. Jadi dalam hadis ini disebutkan tadi sanadnya sahih atau hasan, tapi diterangkan Maimun tidak pernah ketemu Umar katanya gitu. Jadi jamaah, ya, kita punya pemahaman bahwa hadis dhaif pun, ya, kalau itu untuk kebaikan, ya, kita amalkan tidak masalah, ya. Karena kebaikan-kebaikan yang bukan bersifat, ya, ibadah mahdhah, ya. Jadi ya seperti keutamaan-keutamaan, ya, berkaitan dengan fadhail, keutamaan dalam beribadah, ya, kita pakai dasar, ya, boleh, ya, untuk memotivasi, ya, memberikan semangat kepada kita, ya, nggak usah melihat, ya, status dari hadisnya, ya, sahih apa dhaif, ya, kalau ya. Jadi untuk fadhailul amal, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menjadikan dasar. Nah, ini kan juga untuk kebaikan, ya. Jadi kita minta kepada orang yang sakit, ya, itu untuk mendoakan kita. Ya, biasanya kalau orang yang sakit itu ngerti juga setelah didoakan, ya, moga-moga para bapak ibu, ya, berikan kesehatan, ya, panjang umur gitu, ya. Jadi sebaliknya semacam begitu, ya. Jadi tidak hanya menerima doa dari yang menjenguk, tapi orang yang sakit pun, ya, sebaiknya mendoakan juga orang yang menjenguknya, ya. Jadi saling doa mendoakan, ya. Diberikan kesehatan, keselamatan. Hadirin, ya, memang kadang-kadang sulit atau sukar, ya, tentunya orang yang sakit yang sadar yang kita mintai untuk mendoakan kita, ya. Kalau orangnya sudah sakitnya parah atau, ya, payah, ya, udah nahan sakitnya bener, ya, jangan
dimintai doa, ya, jadi menahan sakitnya aja, ya. Apalagi ya kadang sadar kadang tidak, ya, jadi, ya, supaya tidak menjadikan beban. Kalau ya kita harus melihat keadaan yang sakit. Kalau yang sakit bisa diajak ngomong, gitu ya, tanya sakitnya apa, keluhannya apa, ya, sampai kita berikan nasihat-nasihat, ya, untuk segera dalam mencapai kesembuhan. Kita doakan. Karena orangnya sadar, orangnya bisa diajak ngomong, ya, kita juga minta supaya didoakan. Punten, kemarin saya sakit itu hanya ada satu orang yang minta itu, jadi suaminya teman saya, ternyata temannya Pak Tartiyo, ya, Pak Haji Rosidi, ya, termasuk kiainya di PLN waktu itu, ya, sampai dengan sekarang katanya membuat grup untuk Zoom para pensiunan PLN yang, ya, sekantornya, ya, untuk ngaji, jadi bergantian ngisi. Ada 3 orang yang ditunjuk untuk ngisi, diantaranya beliaunya. Jadi Pak Haji Rosidi ini ketika jenguk saya, ya, itu minta didoakan. Kalau saya balik, mboten jenengan sing ndonga yai, tak gitu kan, mboten bah jenengan sing ndonga. Jadi, gitu. Itu. Untuk jenengan Pak, ya. Jadi, ya, mengamalkan ini berarti mengamalkan. Ya. Jamaah rahimakumullah, jadi alangkah indahnya, ya, syariat Islam ini, ya, jadi kita ini disuruh saling sayang menyayangi, ya, saling berbuat kebaikan, ya, memang dalam rangka mengamalkan kalimat tauhid, ya. Jadi kemarin saya sebutkan bahwa bekal sangu yang paling baik untuk mati itu adalah kalimat, yaitu persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu ya. Jadi, ya, itu jangan hanya di lisan saja, gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkan kalimat tauhid ini dalam seluruh aspek kehidupan, ya, jadi la ilaha illallah itu, ya, kalau kita praktekkan ke mata, bagaimana mata ini bisa melihat yang baik-baik, ya. Jadi melihat orang pun menyenangkan, ya. Di mata kita dilihat oleh orang itu loh, nyenengno, ya. Gimana caranya? Tidak menakutkan, ya. Masuk pada lesan kalimat Allah, bagaimana lesan kita ini bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik, dengan bawa kebaikan, ya. Tidak kemudian mengumpat, ya, ngerasani, menghina, ya. Itu prakteknya semacam begitu. Jadi bagaimana, ya, kita mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini dalam seluruh aspek kehidupan, ya. Jadi semua apa yang keluar, ya,
dari anggota tubuh kita ini ya, semua membawa kebaikan. Ya. Jadi Allah itu Rahman Rahim. Ya, jadi ini yang perlu ya, kita memahami dan bisa mengamalkannya. Ya, jangan sampai apa yang keluar ya, dari aktivitas kehidupan kita ini ya, itu membuat orang sakit, membuat orang nggak senang ya. Jadi ini monggo bersama-sama untuk evaluasi diri kita ya. Apa yang kurang dari kita ini ya, kalau selama ini ya, ternyata mulut kita masih belum baik ya, ayo ya, hentikan sekarang yang keluar dari mulut kita yang baik-baik ya. Baik untuk diri kita, baik untuk diri kita ya, kita pakai baca Quran, wirid ya. Itu untuk diri kita ya. Untuk orang lain ya tidak menyakitkan hati orang lain dari ucapan kita ini ya. Jangan sampai ya, ucapan kita ini menyakitkan orang lain. Berbeda dengan diingatkan loh ya. Jadi kalau mengingatkan orang itu kok kurang benar kita ingatkan ya, mungkin orang yang diingatkan itu ya enggak terima istilahnya gitu ya. Ya bisa saja ada semacam itu, padahal ya semestinya dia harus legowo, harus ya berbesar hati. Ada, alhamdulillah ada yang mengingatkan saya, jangan tersinggung. Beda ya, jadi beda. Jadi ucapan untuk mengingatkan ada orang yang tersinggung, itu ya salah yang diingatkan kalau macam itu ya, bukan salah kita yang mengingatkan ya. Ya, contohnya semacam begini, ngapunten Bapak Ibu jamaah ya, walaupun sekarang sudah agak bebas masker, pakai masker, dimohon untuk yang masuk di ruang utama masjid yang ber-AC ini, yang merasa sakit sebaiknya pakai masker, jangan tidak pakai. Sudah merasa dari rumah dirinya mau pilek, nggak mau flu, ya sebaiknya pakai masker, apalagi nanti terus bersin, batuk. Nah, ini kan ya, jadi supaya tidak menular kepada jamaah di kanan kirinya ya. Diingatkan gitu kok tersinggung ya, bukan salah kita yang mengingatkan ya. Jadi salah yang diingatkan itu tidak ngerti tentang kesehatan berarti dia ya. Di jamaah ini monggo jadi sama-sama kita perbaiki diri kita ya, dalam rangka untuk memperoleh kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan nih, karena sudah hampir jam 5. Ini babnya panjang ya, jadi besok kita teruskan insya Allah ya, tentang ya, nasihat-nasihat wa'dil marid ya, ba'da afiyatihi wa tadkirihil wafa'a bima ahadallahu ala alaihi minat taubati ya, jadi nasihat kepada orang yang sakit ya. Jadi bagaimana sesudah nanti sehatnya supaya dia bisa mengingatnya,
bagaimana dengan janji-janjinya kepada Allah agar bertaubat dan yang lain-lainnya. Jadi hadisnya panjang ya, kita insya Allah minggu depan ya. Jadi kita teruskan dengan nasihat kepada orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijal muslimina wal muslimat wal minat al ahya'i minal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma salika husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khata